Semuanya sudah duduk dengan rapi dan mempersiapkan Alkitabnya. Mari anak-anak sekolah minggu, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami telah memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui lagu puji-pujian kami. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, ajari kami memakai telinga kami dengan baik. Kami mendengarkan dengan baik dan kami juga menerima dengan sukacita setiap firman yang kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitabnya. Kemudian kita cari cerita Alkitabnya tertulis di mana? Yaitu di Efesus pasal 2 ayat 21. Hanya satu ayat loh. Efesus pasal 2 ayat 21. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kalau boleh suaranya itu tegas dan juga kuat, nyaring, dan sampai ke gereja ini Inang dengarkan. Wah, seperti apa lagi ya semangatnya. Mari anak-anak, Efesus pasal 2 ayat 21 kita baca bersama-sama. 2 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Tentu sehat bukan? Saat ini Inang berada di mana ini? Di halaman gereja. Adakah yang merindukan gedung sekolah minggu ini? Adakah yang merindukan datang ke gereja ini? Pasti semuanya merindukan untuk datang ke gedung sekolah minggu. Anak sekolah minggu harus tetap berdoa supaya virus corona ini dilenyapkan dan dihilangkan dan kita pun dapat kembali ke gereja. Inang sudah kembali lagi ke gereja. Siapa tadi yang rindu datang ke gedung sekolah minggu? Ayo, coba angkat tangannya. Mengaku siapa yang rindu. Semua pasti rindu datang ke gereja. Siapa yang rindu kepada kakak abang guru sekolah minggu? Angkat lagi tangannya. Satu lagi, siapa yang rindu sama Inang pendeta? Hah? Gak ada. Pasti semuanya merindukan Inang pendeta untuk bertemu langsung. Seperti itulah kerinduan kita juga kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kebaktian anak sekolah minggu setiap harinya. Anak sekolah minggu meskipun tidak dapat beribadah di gereja, tapi apakah anak sekolah minggu terhalang beribadah? Tidak, anak sekolah minggu itu tetap bisa beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah saat ini, seperti contoh saat ini. Kalau begitu Inang mau tanya, jadi kalau kita rindu ke gereja, gereja itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu pengertian gereja? Gereja itu apakah bangunannya? Kalau gereja itu bangunannya, anak-anak sekolah minggu tidak dapat datang ke gereja, maka gereja itu akan punah atau tidak ada. Itu salah. Makanya seluruh anak sekolah minggu harus tahu lagu Kidung Jemaat nomor 257. Apa isinya Inang pendeta? Aku gereja, kau pun gereja,
kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Artinya gereja itu aku dan kamu. Kita semuanya adalah gereja. Gereja itu siapa? Yaitu kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu namanya gereja. Jadi kita tidak akan terhalang untuk beribadah dimanapun itu, meskipun kita tidak diizinkan untuk datang ke gereja beribadah bersama-sama saat ini. Setuju ya bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Ada anak sekolah minggu di dalamnya, ada remaja atau pemuda, ada kaum ibu, ada kaum bapak, ada parhaladonya. Siapa itu parhalado? Ada sintua, ada inang amang pendeta, dan juga semua orang yang percaya yang berkumpul itu adalah gereja. Kalau gereja itu sudah ada, tentunya harus ada pemimpinnya, atau bisa dibilang siapa kepalanya. Jadi gereja itu diibaratkan, dicontohkan seperti tubuh. Ada kepala yang mengatur supaya bagaimana cara bergeraknya tangan. Ada kepala yang di dalam ini ada pikiran kita, otak kita untuk mengatur bagaimana cara kerja kaki kita. Sehingga lagu buku ende kita mengatakan, tangaku na met-met hulehon ma tu debata, katanya gitu. Nang patu na met-met hulehon ma tu debata, artinya tanganku, kakiku ku persembahkan untuk Tuhan. Kalau tadi Inang katakan bahwa kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah anggota tubuh yang digerakkannya sesuai dengan kehendak kepala itu, kepala gereja, yaitu Kristus Yesus. Tangan kita bisa dipakai dengan sesuai fungsinya. Kaki kita dipakai sesuai dengan fungsinya. Semuanya digerakkan sesuai dengan kehendak Kristus. Bila yang berkumpul itu tadi adalah gereja, bagaimana caranya supaya gereja itu adalah gereja yang kudus, yang tidak bercela? Lakukan kehendak Kristus. Dari mana kita tahu mau melakukan kehendak Kristus? Baca Alkitabnya, jangan malas, supaya kita benar-benar tahu apa sih kehendak Yesus itu. Apa sih kehendak kepala gereja itu tadi yang memimpin gereja? Pasti anak-anak sekolah minggu tahu, kita ini dibentuk dan dipakai oleh Tuhan kita. Kalau semuanya anggota tubuh ini digerakkan dapat menghasilkan banyak pekerjaan, seperti itu juga manusia. Semua manusia pasti punya talentanya. Apa itu talenta? Ada kebolehannya. Ada yang bisa dikerjakannya lebih dari orang lain. Ada keunggulannya. Contoh, ada seseorang yang pintar untuk bermain musik. Ada yang pintar untuk bernyanyi. Ada misalnya yang bisa menulis indah, cantik tulisannya, bagus tulisannya. Ada orang yang pintar ataupun dia unggul di dalam olahraga. Anak sekolah minggu, talenta yang diberikan Tuhan itu apa? Adakah talenta yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya? Semua pasti ada. Coba nanti dikasih tahu sama orang tuanya, "Mah, talentaku itu adalah melukis," contohnya seperti itu ya. Jadi coba kasih tahu sama orang tuanya apa talentanya. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau semua yang berkumpul umat percaya itu punya talentanya masing-masing, berarti gereja kita ini kaya sekali, punya banyak potensi, punya banyak kebolehan atau kepintaran yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus ingat,
sebagai gereja kita harus tumbuh di dalam Tuhan. Kalau punya talenta, kalau punya kebolehan, jangan sombong, karena kita harus melakukan kehendak Kepala gereja, yaitu Kristus Yesus. Ada lagu pujian yang kita akan nyanyikan seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi dikatakan kita seperti bejana yang siap untuk dibentuk. Kita itu pasrah kepada Tuhan dan mau dibentuk seturut dengan kehendak-Nya, menjadikan kita anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rendah hati. Meski banyak kebolehan, tidak usah sombong, tak ada gunanya, karena semuanya itu bukan 100% milikmu, itu adalah milik dari Tuhan. Selanjutnya lagu itu Inang langkain ya, kata-katanya seperti ini, Inang nyanyikan. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi dikatakan, Tuhan pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Kalau kita mau ikut melayani, dikatakan guru sekolah minggu, nanti mimpin doa ya di ibadah sekolah minggu virtual, jangan menolak. Kita harus siap kakak abang guru sekolah minggu. Itu namanya mau melayani, dipakai oleh Tuhan seturut kehendak-Nya, seturut kehendak Allah Bapa yang adalah Raja Gereja Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pernahkah anak sekolah minggu bermain plastisin yang boleh dibentuk sesuka hati? Bisa membentuknya seperti rumah, atau membentuknya contohnya untuk menjadi bola. Adakah anak sekolah minggu yang pernah bermain Play-Doh? Coba kita saksikan ya.
Seperti plastisin atau bermain Play-Doh tadi, kita bebas untuk membentuknya. Seperti itulah kiranya Tuhan kita membentuk kita menjadi anak yang baik, anak yang benar-benar mantul, mantap betul di hadapan Tuhan. Karena apa? Di dalam Dia kita tumbuh. Di dalam Kristus iman kita bertumbuh. Jadi orang percaya yang berkumpul tadi menjadi satu gereja, maka akan tersusun rapi semuanya. Karena apa? Semua yang memiliki talenta-talenta itu mau dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua apa yang kita bisa itu kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang pintar bernyanyi, terus nak bernyanyi dulu lagu pujian, lagu buku nyanyian HKBP anak sekolah minggu nomor segini kata mamanya. Dia langsung malas. Padahal mamanya rindu dengar suaranya untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika semuanya dapat memuji Tuhan, maka anggota-anggota Kristus tadi atau jemaat-jemaat itu tadi, umat Tuhan itu tadi dapat tumbuh dalam imannya, tersusun dengan rapi dan menjadi bait Allah yang kudus dan tidak bercela. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, mengajarkan kami menjadi anak-anak yang mau dibentuk oleh-Mu. Kami mau tumbuh di dalam iman yang benar dan kami juga dapat tersusun dengan rapi menjadi bait Allah yang kudus. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah mengikuti kebaktian saat ini. Berikan mereka kesehatan, kepintaran dan mau tetap setia mendengarkan nasihat orang tuanya. Apapun perintah dari kakak, abang, guru sekolah minggu, amang, inang, pendeta yang membuat mereka menjadi anak yang baik, kiranya mereka mendengarkannya dan melakukannya dalam setiap aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk orang tua kami yang mencari nafkah setiap hari. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan kesehatan dan juga panjang umur serta kesabaran mendidik kami anak-anaknya. Berkati kami semuanya Tuhan, agar setiap orang yang diberkati dapat membawa berkat kemanapun kami berada. Inilah doa permohonan kami, ampunkan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin.